Sini gue sekarang berdiri di lapangan sambil hormat natap bendera yang sedang berkibar di terpa angin. Sinar matahari juga udah mulai terik banget. Sebentar lagi pergantian jam. Tapi sayang, hukuman gue gak bakal kelar cuma gara-gara bunyi bel jam kedua. Kan gue berdirinya sampai jam istirahat nanti. Duh ya Allah, nasib-nasib punya temen okep kayak gini nih jadinya. Lama-lama gue tenggelamin juga si Farhan di sungai Amazon. Sekalian biar jadi santapan ikan piranha. Panas ya Ra, celetuk Farhan yang juga berdiri di samping gue hormat bendera. Kagak, dingin, jawab gue ketus. Akibat udah kesel banget gue. Sumpah deh gue tuh kesel banget sama nih anak King Kong. Minta ditabok nih anak lama-lama. Udah tahu panas juga masih aja nanya. Pala lo dingin, lo kira kita lagi di kutub utara dingin? Ucap Farhan songong. Ngeselin bener deh sumpah, pengen gue templeng nih orang. Udah tahu panas, masih aja lo nanya. Ini tuh semua gara-gara lo yang ngokep noh. Jawab gue kesel. Langit juga kalau kalian ada posisi gue saat ini, kalian pasti juga udah pengen nampol si okep ini. Beneran dah. Abisnya lo kagak mau ngasih gue contekan sih. Ya udah biar adil kita dihukum bareng aja kayak gini. Adil pala lo lonjong. Lo juga kenapa kagak mau usaha sendiri buat ngerjain PR lo? Tadi juga gue udah usaha tuh, jawab Farhan masih terus hormat natap bendera. Begitu pula dengan gue. Kapan? Ya tadi waktu gue mau nyontek punya lo itu kan namanya juga usaha, jawab Farhan enteng serasa kagak bersalah aja nih anak. Karena saking keselnya gue, injek aja kaki dia biar nyoho tuh anak. Au, saloh galak bener dah Lora, teriak Farhan sambil ngangkat kakinya yang udah gue injak, udah jinjit-jinjit kesakitan. Biarin aja, biar tahu rasa tuh anak. Gimana? Enak? Tanya gue meledak karena saking kesalnya sama nih anak. Enak pala lo, sakit tahu. Lo tuh cewek apa jelmaan dedemis sih? Galak bener, kagak ada lembut-lembutnya jadi cewek. Au, ucap Farhan sambil meringis kesakitan karena nahan sakit. Bodoh amat, rasain tuh enak kan, mau lagi. Gila lo Ra, sarapan dah otak lo. Sarap dah otak lo. Lo tuh yang udah sarap. Jawab gue sangat kagak mau kalah. Kesal sih beneran, dan gue tuh kagak bisa gitu sehari aja damai sama nih anak King Kong. Soalnya nih anak cari perkara mulu sama gue, bikin gue PMS tiap hari jadinya. Pengen marah-marah terus. Setelah pertengkaran unfaedah gue sama Farhan, kami pun saling diam-diaman. Hening saat cuma deseran angin dari pepohonan di kanan kiri sekolah yang terdengar sedikit berdesir dan bikin hari ini kagak terlalu panas. Lumayan bisa jadi AC alam buat ngeringin keringat yang udah mulai ngucur di tubuh gue. Mana gue udah mulai haus lagi, seolah padahal hukuman ini masih kurang 80 menit lagi yang mau kelar. Tapi baru aja kami damai dan kagak ribut lagi. Si Farhan okep ini ada aja yang mau diomongin. Heran ya sama nih anak, kagak bisa diem banget minta dilakban kali ya tuh mulut. Ra, panggilnya lirih, terdengar cukup pelan dan tidak ada tanda-tanda mau ngajak perang mulut lagi. Jawab gue cuma bergumam. Pelan masih terus hormat natap bendera yang berkibar karena angin. Bisa kagak sih kita itu kagak usah berantem mulu, ucapnya pelan dan kayaknya emang serius dia ngomong kayak gitu ke gue. Kenapa nih anak, kesambet jin botol apa gimana? Maksud lo? Tanya gue gak paham sama apa yang dimaksud Farhan. Kok tiba-tiba gitu dia ngomong pelan kagak ngajak perang kayak gini. Biasanya ngajak debat mulu kagak kelar-kelar.
kenapa nih bocah ogep? Ya maksud gue kita itu damai kayak gitu, kagak usah berantem mulu. Gue capek tuh nggak tahu nggak berantem sama lo mulu. Ucapnya yang masih terus fokus hormat natap bendera tanpa mau noleh ke arah gue yang juga berdiri di sampingnya. Habisnya lo sih ngeselin mulu, bikin gue naik darah aja tiap ketemu lo. Jawab gue masih fokus hormat natap bendera tanpa mau noleh ke arah si Farhan juga. Lo tahu nggak kenapa gue selalu bersikap ngeselin kayak gitu kalau? Tanya Farhan mulai serius tanpa ada nada bercanda dalam omongannya kali ini. Emang kenapa? Tanya gue acuh. Biasa aja nanggepin sikap dia yang sok damai dan kakak lagi geluh. Nih heran tumben-tumbenan nih anak ngomongnya pelan kagak ngeselin. Beneran kesambut apa biji mane nih bocah? Sebenarnya gue tuh suka sama lo, jawab Farhan sambil noleh ke arah gue di sampingnya yang lagi fokus mantengin kibaran bendera. Ngaco lo ya kalau ngomong, salah minum obat atau gimana lo? Tanya gue tanpa mau ngerespon omongan si Ogep ini. Dia kan suka jahil, siapa tahu dia lagi ngeprank gue buat baperin gue, setelah itu ngetawain gue kayak orang kesetanan. Bisa jadi kan? Gue serius Ra. Emang lo pikir gue lagi bercanda apa? Mungkin emang aneh sih gue ngungkapin perasaan gue di tengah tarik matahari kayak gini. Apalagi di saat-saat kita dihukum kayak gini. Nggak banget gitu buat seorang Farhan Satria Majid mengungkapin perasaannya kayak gini. Tapi gue kagak malu kok, karena gue emang cinta sama lo sejak kita kelas 10. Dan emang cuma dengan cara ngejahilin lo, bikin lo kesel, gue bisa deket dan akrab sama lo. Jawab Farhan panjang lebar dengan mode yang sangat-sangat serius tanpa ada nada bercanda sedikit pun. Ini gue lagi di prank atau enggak sih? Bingung gue. Masa iya seorang Farhan Satria Majid nembak gue di tengah tarik matahari kayak gini? Dalam keadaan dihukum juga. Aneh dah nih anak. Tapi bentar deh. Nama panjang Farhan tadi siapa? Farhan Satria Majid. Kok namanya hampir mirip sama nama si es balok ya? Nama belakangnya sih sama, cuma nama depan dan tengahnya aja yang beda. Ah udahlah, mungkin cuma kebetulan aja kali. Lo kakak lagi bercandain atau ngeprank gue kan Han? Tanya gue ragu, gak mungkin gue langsung percaya gitu sama aja sama omongan nih anak King Kong. Yalah Ra, lo diajak serius kagak percaya amat deh. Lo pikir gue lagi bercanda apa? Lihat mata gue dalam-dalam, apa ada kebohongan di sana? Sambung Farhan berusaha meyakinkan gue buat percaya. Ya kan siapa tahu dia kan manusia, laknat kurang otak. Gue serius Ra, gue cinta sama lo. Entah lo mau percaya atau enggak, yang penting gue udah ungkapin isi hati gue yang sebenarnya ke lo. Sambung Farhan lebih meyakinkan. Han, lu nggak lagi bercandain gue kan? Tanya gue lagi masih belum yakin juga. Soalnya ini yang mengungkapin perasaannya seorang Farhan yang kagak pernah bisa serius dan diajak damai. Jadi ya gue hampir pikir dua kali dong buat percaya. Kalau dia ngebulin gue gimana? Nanti gue keburu baper. Dia taunya malah nggak ngeprank gue. Kan nggak lucu. Cinta itu tidak sebercanda itu brother. Apa perlu gue sekarang teriakin nama lo kencang-kencang dan bilang kalau gue cinta sama lo biar lo percaya sama gue? Tanya Farhan serius banget ngomongnya sambil natap gue lekat, bikin gue salating aja ditatap kayak gitu sama dia. Duh mulai baper nih gue. Ya enggak juga sih, gue cuma enggak percaya aja lo nyimpen perasaan ke gue. Soalnya kan lo suka bikin gue marah. Jawab gue lirik tanpa berani natap dia balik. Dan gue udah fokus natap bendera. Cuma itu cara gue buat bisa akrab sama lo. Tapi maaf, gue kagak sanggup lama-lama mendem perasaan gue ke lo. Gue takut nanti gue keduluan sama yang lain. Jawab Farhan yang juga udah fokus natap kibaran bendera. Jadilah kami bicara satu sama lain tanpa saling lihat. Lo mau gak Ra? Jagain hati sama perasaan gue. Gue titip hati gue buat lo sampai nanti kita lulus dan nikah. Gak apa-apa gue nikah muda nanti sesalkan itu sama lo.
biar nanti kita kuliah bareng bareng juga, sambung Farhan yang udah ngelantur dan bikin gue bingung buat jawab apa. Han, lo tahu nggak kalau ada cewek yang lain yang ngarep banget kalimat lo tadi itu keluar buat dia? Tanya gue lirih, masih terus fokus pada kibaran bendera sama merah putih. Iya, gue tahu. Anis kan? Jawab Farhan lirih, dan entah kenapa dia bisa tahu kalau cewek yang gue maksud itu emang Anis. Kok lo bisa tahu kalau cewek itu Anis? Tanya gue bingung. Ya tahulah Ra, dari sikapnya selama ini yang selalu terlihat grogi dan malu kalau ketemu gue bisa nebak kalau dia suka sama gue. Apalagi gue sempat lihat note dia di belakang bukunya. Ada catatan tentang perasaannya ke gue kalau dia suka sama gue. Jawab Farhan yang bikin gue terkejut aja. Kapan lo lihat not itu? Waktu pelajaran bunur saat gue disuruh ngumpulin semua buku anak-anak dan dibawa ke depan buat dikoreksi. Jadi lo selama ini? Iya, jawab Farhan singkat. Tapi maaf Ra, bukannya gue mau nyakitin perasaan Anis, tapi gue emang gak punya rasa apa-apa sama dia. Gue ceritanya sama lo bukan sama Anis, sambung Farhan dengan jujur. Tapi Han, kalaupun seandainya gue terima cinta lo, terus gimana sama Anis? Dia sahabat gue, nggak mungkin gue nyakitin perasaan dia dan sahabatan gue hancur cuma gara-gara cowok. Jawab gue memberi penjelasan ke Farhan. Sumpah gue bingung banget kali ini, apa gue harus terima Farhan atau enggak? Terserah lo aja Ra, lo mau nerima cinta gue atau enggak? Gue tahu kok perasaan itu nggak bisa dipaksain, nggak baik nanti ujungnya. Berarti gue waktu buat berpikir beri gue waktu buat berpikir dulu ya Han. Iya, tapi jangan lama-lama, nanti perasaan itu ada kadaluarsanya juga. Lo tahu kan menunggu itu nggak enak. Iya, gue bakal kasih jawaban gue 4 hari dari sekarang. Jawab gue memberi jangka waktu buat ngasih jawaban ke Farhan.